Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Aprimasari, NIM 2010-2050-28 dari kelas Tadris Matematika 3A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Ibu Mesti Oktavia, SPD, MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Al-Khawarizmi. Yang pertama yaitu biografi Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan seorang ahli di bidang matematika, astronomi, geografi, dan juga astrologi yang berasal dari Persia. Al-Khawarizmi bernama asli Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir di Bukhara dan hidup di Khawarizm, sekarang dikenal dengan Hifa, pada sekitar tahun 780 Masehi. Dan beliau wafat pada sekitar tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi juga dikenal dengan nama Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Di dunia barat, Al-Khawarizmi dikenal sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khwarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Karismi, Algoritmi, Algoritmus, atau algoritma. Saat masih kecil, orang tua Khawarizmi membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu. Hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun al-Rasyid, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Baitul Al-Hikmah, yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Bait Al-Hikmah adalah lembaga penerjemahan, pusat penelitian ilmu pengetahuan, juga sebagai perpustakaan besar yang didirikan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Tempat tersebut menjadi ruang berkumpulnya para ilmuwan. Setelah masa Khalifah al-Rasyid berakhir dan digantikan oleh Khalifah al-Ma'mun, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci peradaban. Sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan ilmu matematika. Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal itu membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun, baik itu Yunani, India, bahkan Romawi. Selanjutnya yaitu pemikiran Al-Khawarizmi. Kecintaan Al-Khawarizmi pada pengetahuan mendorongnya untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Yunani. Setelah mahir dan menguasai bahasa-bahasa itu, Al-Khawarizmi kemudian mulai menerjemahkan beberapa buku, seperti buku India yang berjudul Siddhanta yang berisi ilmu astronomi, ia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian, buku yang berisi ilmu geografi yang ditulis oleh Ptolemeus yang merupakan seorang ilmuwan Yunani pun ia terjemahkan. Karena kemampuannya dalam menerjemahkan buku-buku tersebut membuat pengetahuan dan pemikiran Al-Khawarizmi dalam bidang sains semakin cemerlang. Keterbukaannya dalam mengadopsi ilmu-ilmu pengetahuan dari manapun membuat Al-Khawarizmi melahirkan banyak karya. Nah, karya terbesarnya adalah Al-Jabar. Bukunya yang berjudul Al-Kitab Al-Muqtasar fi Hisab Al-Jab wal Muqablah atau The Compendious Book on Calculation of Completion and Balancing menjadi pondasi penting dalam Al-Jabar di era modern. Al-Jabar juga menjadi materi yang banyak dipelajari di dunia sampai saat ini. Karyanya ini tidak terlepas dari pemikiran ilmuwan Yunani yang bernama Diopantus. Berangkat dari karya Diopantus tersebut, Al-Khawarizmi menemukan banyak permasalahan dan kesalahan yang cukup sulit untuk dipahami. Disitulah Al-Khawarizmi mulai memperbaiki dan menyempurnakan Al-Jabar.
Ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus, kosinus, tangen, kotangen, dan juga konsep diferensiasi. Karena penemuannya itu, Al-Khwarizmi dinobatkan sebagai Bapak Aljabar. Bahkan, pemikir-pemikir Barat pun mengakuinya seperti menurut matematikawan Barat. Keynes dalam bukunya yang berjudul The Social Al-Khwarizmi Algebra, Keynes mengatakan bahwa Al-Khwarizmi lebih berhak menyandang gelar Bapak Aljabar dibanding Diopantus. Al-Khwarizmi juga menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Bukan cuma itu, ia juga dikenal sebagai peletak rumus ilmu ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitungan desimal. Al-Khwarizmi juga yang telah mempopulerkan penggunaan angka nol. Ia adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka, termasuk angka nol. Nah, karyanya dalam bidang aritmatika ini tertuang di dalam bukunya yang berjudul Al-Jam' wa Tafriq bi Hisab al-Hind atau The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Di dalamnya, Al-Khwarizmi menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Al-Khwarizmi mengenalkan penggunaan angka Hindu mulai dari 1 sampai 9 dan juga 0. Ia juga membahas sejarah angka-angka. Melalui buku-bukunya, pemikiran Al-Khwarizmi inilah orang-orang Eropa belajar menggunakan angka 0 untuk memudahkannya menghitung kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Bukan hanya aljabar, Al-Khwarizmi juga mengenalkan konsep algoritma yang pengaruhnya sangat besar bagi perkembangan teknologi. Algoritma adalah ilmu dalam bidang matematika yang mengajarkan tentang langkah-langkah logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Algoritma juga jadi jantungnya ilmu informatika komputer. Dari semua karyanya dalam bidang matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia, Al-Khwarizmi pun dinobatkan sebagai Bapak Matematika. Selanjutnya yaitu penemuan Al-Khwarizmi. Ilmuwan Muslim bernama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi adalah tokoh penting dalam perkembangan ilmu matematika karena beliau merupakan penemu aljabar dan bilangan nol. Bahkan istilah algoritme yang berarti sistem persepuluhan merupakan ucapan orang Barat terhadap nama Al-Khwarizmi. Karena Al-Khwarizmi dianggap sebagai penemu dan pengembang sistem persepuluhan. Dan dia dianggap sebagai penemu angka 0. Penemuannya terhadap simbol-simbol bilangan 1 sampai 9 dan angka 0 kemudian disebut sistem algoritme mampu memecahkan kesulitan-kesulitan simbolisasi yang masih menggunakan angka Romawi. Misalkan, jika hanya untuk bilangan 8 dalam angka Romawi sama dengan huruf V dan huruf I sebanyak 3 buah, jika angka 38, maka angka Romawinya adalah huruf X sebanyak 3, huruf V, dan huruf I sebanyak dengan 3. Maka orang akan kesulitan menggunakan angka Romawi jika sudah jutaan. Matematika yang dikembangkan di Barat sebelumnya adalah matematika Yunani yang kemudian dikembangkan oleh Romawi. Matematika Yunani adalah matematika murni, matematika untuk matematika yang steril terhadap keperluan. Dalam penulisan bilangan mereka menggunakan huruf, dan tiap huruf melambangkan bilangan dan masih belum mengenal bilangan nol. Jadi, matematika Yunani bersifat deduktif. Penekanannya dilakukan dengan pembuktian yang bertingkat-tingkat, dimulai dari aksioma, postulat, dan teorema. Sekian penjelasan tentang Al-Khwarizmi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.